Sí. Oke, oke. Kemudian Mas, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Sahabat muslim pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama di kesempatan sore hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan sore hari ini, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkaitan dengan adab-adab seorang muslim. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas pembahasan tentang adab seseorang kepada orang tua, kepada bapak, ibu, anak, saudara, kerabat, tetangga, ya. Dan saat ini
kita akan membahas tentang babul karom. Ya. Zoom-nya yang mati saya atau antum? Ariana. Ya. Mungkin internet Anda Mas. Langsung aja ya. Nggak usah pakai Zoom, nggak apa-apa. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang babul karomi, ya, bab tentang al-karom atau sesuatu yang baik gitu ya, atau kemuliaan. Dan nanti kita akan melihat bahwasanya makna al-karom itu sangat banyak. Jadi babul karom itu artinya al-karom ijtima sifat al-khair wasyarafi fi syai'in, ya. Berkumpulnya sifat kebaikan dan kemuliaan pada sesuatu. Jadi kalau mau diartikan dengan bebas, bab tentang seseorang yang memiliki sifat kebaikan yang banyak dan juga kemuliaan, begitu. Baik, kita baca hadis nomor 129 dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin As-Salam, Muhammad bin Salam, ya, menyampaikan hadis kepada kami Muhammad bin Salam. Muhammad bin Salam mengatakan akhbarona Abdah, mengabarkan kepada kami Abdah, dari Ubaidillah, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sahabatnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akramu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, manusia yang seperti apa yang paling mulia, ya. Jadi babul karom juga bisa kita artikan bab tentang kemuliaan, gitu ya. Orang yang paling mulia itu yang seperti apa, wahai Rasulullah? Ya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, akramuhum indallahi atqahum. Orang yang paling mulia di sisi Allah atau menurut Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ini jawaban pertama. Namun ternyata jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan yang dimaksud oleh si penanya. Si penanya pun akhirnya mengatakan, laisa an hadza nas'aluka, bukan itu yang saya maksud wahai Rasulullah. Ya, bukan itu tujuan saya bertanya, ya. Qala fa akramun nasi Yusufu nabiyullahi ibnu nabiyillahi ibnu khalilillahi. Ya. Oh, kalau begitu orang yang paling mulia itu Nabi Yusuf. Beliau itu seorang nabi, anaknya nabi, anaknya nabi, anaknya Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Ternyata jawaban yang kedua juga bukan yang dimaksud oleh si penanya. Ya, dijawab yang paling mulia Nabi Yusuf, ya, yang paling banyak kebaikannya Nabi Yusuf, gitu. Bukan itu, ya Rasulullah.
Qalu laisa an hadza nas'aluka. Bukan ini yang saya maksud wahai Rasulullah. Qala fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Ya. Apakah yang kalian maksud itu adalah nenek moyang kalian dari bangsa-bangsa Arab ini, ya, yang bertemu dengan Islam? Apakah itu yang kalian maksud? Ya. Qalu na'am, maka mereka menjawab iya. Ya. Qala fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Maka Nabi SAW pun mengatakan, ya dari nenek moyang kalian yang akhirnya masuk Islam atau bertemu dengan Islam, maka yang terbaik dari mereka, ya, yang paling mulia dari mereka akan menjadi mulia juga di dalam Islam selama dia pintar, selama dia soleh. Jadi kata faqih itu artinya adalah seorang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Itu baru disebut sebagai seorang yang faqih. Sedangkan orang-orang yang hanya tahu maklumat, belum bisa melakukan dan mengamalkan, maka hanya disebut sebagai orang yang tahu, belum bisa disebut sebagai orang yang faqih. Jadi kata Nabi SAW, orang paling mulia pada masa jahiliyah itu yang akan menjadi mulia juga saat dia masuk agama Islam, selama mereka faqih, berilmu dan mengamalkan ilmu. Ya. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan kabar kepada kita tentang 3 hal yang mulia, meskipun awalnya Nabi SAW salah paham dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di dalam hadis ini ternyata Nabi menyebutkan tentang orang yang mulia kalau menurut Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ini timbangan untuk semua orang, maka mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa yang bertakwa, dia yang paling mulia. Tidak dilihat dari konsep lainnya. Entah dia cantik ataupun tidak cantik, kulit hitam ataupun kulit putih, dia punya banyak ilmu atau punya sedikit ilmu, dia punya banyak harta atau punya sedikit harta. Selama dia menjadi orang yang bertakwa, maka menurut Allah dia yang lebih mulia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi menyebutkan bahwa orang yang mulia itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam, anaknya Nabi Yakub, anaknya Nabi Ishak, anaknya Nabi Ibrahim. Jadi 4 orang semuanya Nabi. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya, Yusuf ini orang yang sangat mulia dan sangat pemurah, gitu ya. Sangat pemaaf kepada sahabat-sahabatnya yang pengen membunuh beliau. Ya. Ketika mereka sudah minta maaf, la tasriba alaikumul yauma, kata Nabi Yusuf. Tidak ada celaan bagimu hari ini. Dimaafkan. Yaghfirullahu lakum. Ya. Semoga Allah memaafkan kalian. Mereka datang minta bantuan, dikasih bantuan. Ya, mereka datang untuk yang ketiga kalinya suruh ngajak seluruh keluarga ke Mesir. Ya. Seorang yang sangat baik hati sekali. Nabi Yusuf alaihissalam, akramun nas, orang yang sangat mulia dan sangat pemurah. Ya. Baik, kemudian yang ketiga yang disebutkan di sini tentang orang-orang Arab mana yang mulia saat dia bertemu dengan Islam. Orang-orang mana Arab mana yang mulia saat mereka bertemu dengan Islam. Maka Nabi SAW memberikan rumus bahwa orang yang mulia saat mereka bertemu dengan Islam yang sebelumnya mereka kufur adalah orang-orang yang mulia saat mereka di masa jahiliyah kemudian masuk Islam dan mereka menjadi orang yang faqih.
mengetahui ilmu dan mengamalkan ilmu. Baik. Ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya kata al-karam itu punya banyak makna tadi. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab, kata karimun itu kadang artinya orang mulia, kadang artinya orang yang dermawan, kadang artinya orang yang sangat baik, ya. Diartikan dengan karimun, ya. Sehingga kata karim punya banyak makna. Kemudian kita mengambil faedah juga dari isim tafdil yang digunakan untuk bertanya dan untuk menjawab. Di sini Nabi SAW menjawab akramuhum, dan yang bertanya mengatakan ayyun nasi akram. Orang yang seperti apa yang paling mulia? Artinya orang-orang mulia pun mereka bertingkat-tingkat, tidak di satu derajat yang sama. Ya, tingkatannya beda-beda. Baik dari sisi ketakwaan itu pun beda-beda, dari sisi kepemurahan hati ya beda-beda. Ya, semuanya beda. Makanya digunakan isim tafdil ayyun nasi akramu. Ya. Baik, kemudian ternyata untuk jawaban yang pertama tadi yang dikatakan sebagai orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala atau menurut Allah adalah yang paling bertakwa. Dan itu sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia menurut Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Ya. Takwa itu apa? Nah, ini penjelasan ini kita sarikan dari penjelasan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala ketika beliau mensyarah hadis ini. Ya, takwa itu apa? Takwa itu adalah al-amalu bi taatillahi, beramal untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Maksudnya di atas ilmu. Bertakwanya dengan ilmu, bukan dengan perasaan, ya. Atau bukan dengan angan-angan, tapi bertakwa ataupun melakukan ketaatan dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, tarju sawaballahi, ya, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa kalau beramal soleh, dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi untuk penggalan pertama, takwa itu punya 3 unsur. 1, melakukan ketaatan. 2, ketaatannya dibangun di atas ilmu. 3, dalam melakukan ketaatan yang berdasarkan ilmu itu, dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur takwa yang berikutnya, wa tarku maksiatillah, dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ya, ini kalau mau dikasih nomor berarti yang keempat, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ya. Meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ala nurin minallahi, yang kelima, di atas cahaya dari Allah juga, berdasarkan ilmu juga, bukan hanya sekedar perasaan ataupun angan-angan saja. Berdasarkan ilmu. Oh, ini baik kok. Oh, ini ada ilmunya kok. Oh, aku sudah belajar. Ini namanya ketaatan. Ya. Hadisnya ini. Dulu saya pernah mendengar ustadz ini misalkan yang paling mudah. Ya. Itu di atas ilmu dari Allah. Makhafata iqabillahi, takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertakwa ketika tidak melakukan kemaksiatan, tujuannya adalah menghindari hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, fattaqwa la budda minal ilmi war raja'i
wassawabi. Ya. Jadi yang namanya bertakwa itu ya harus dengan ilmu, harus dengan harapan, dan harus dengan rasa takut. Itu baru dinamakan takwa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebagian hadisnya, Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna robbakum wahidun. Sesungguhnya Rob kalian itu hanya satu. Ala la fadla li arabin ala ajamiyin. Ketahuilah tidak ada sesuatu yang membuat orang Arab itu lebih mulia daripada orang non-Arabnya. Wala li ajamiyin ala arabiyin. Begitu juga orang non-Arab terhadap orang Arab. Tidak bisa dilebih-lebihkan dari sisi itu. Wala li ahmara ala aswada. Tidak ada yang bisa melebihkan ras merah, yaitu orang-orang Romawi dan semisalnya, di atas ras hitam orang-orang Afrika dan semisalnya. Tidak bisa. Wala aswad ala ahmar. Yang hitam juga nggak bisa dilebihkan atas orang-orang merah. Ya. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Ya, ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Baik, ini penggalan yang pertama yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika ditanya siapa orang yang mulia, maka beliau menjawab mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua tadi disebutkan orang yang mulia, yang pemurah, sangat baik sekali, disebutkan oleh Nabi, beliau adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Padahal kalau beliau mau menyebut diri beliau sendiri, ya sangat pantas untuk disebut. Ya, adik. Ya. 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 Sini. Baik. Jadi misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab orang yang paling mulia itu saya, ya bisa jadi itu sesuatu yang benar, gitu ya. Tapi beliau di sini mengambil contoh yang lain. Yang paling mulia Nabi Yusuf, orang yang mulia, pemurah, dermawan. Beliau adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, seorang Nabi, anaknya Nabi, anaknya Nabi, anaknya Nabi. Jadi 4 orang Nabi semua. Ya. Nah, terus kata Syekh Abdul Razak, kemuliaannya, keutamaannya dari sisi apa? Ya, maka dikatakan beliau min haitsun nubuwah, dari sisi kenabiannya mulia. Ya, 4 urutan anak Nabi semua. Ya. Ya, jadi nasabnya sangat luar biasa. Nabi, 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 Nabi. Gitu. Dari sisi nasab sangat mulia sekali. Dari sisi ibadah, ini orang-orang mulia semua ini. Ya, ini taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Ya, aku meninggalkan kaum yang tidak beriman kepada Allah. Ya, dan aku mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Ya, dan milahnya ayahku. Ya, mereka mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi ibadah. Dari sisi berserah diri, ya juga sama. Ya di penjara, ya dikucilkan sama saudara-saudaranya, ya sangat pemaaf sekali, masya Allah. Dari sisi akhlak sangat luar biasa kata Syekh Abdul Razak. Dari sisi nasab juga sama. Itu kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala. Baik, kemudian di sini kita juga mengambil pelajaran yang lainnya, yaitu apabila seseorang bertanya kepada seorang ulama atau kepada seseorang, kemudian orangnya jawab tidak sesuai dengan harapan atau bukan sesuai dengan pertanyaan, maka dia bisa mengulangi, ya, ditanya, ya, diulangi. Ya, baik. Jadi kalau kita belum jelas, kita bisa mengulangi pertanyaan tersebut.
Kita pun juga bisa mengambil pelajaran bahwasannya kalau seseorang ditanya, maka seseorang bisa menjawab sesuai dengan apa yang dia pahami dari pertanyaan tersebut. Biar nanti kalau dirasa jawabannya tidak sesuai, maka orang tersebut bisa bertanya kembali. Ya, baik. Ya, ini salah satu ilmu di dalam public speaking juga. Jadi saat ditanya, udah jawab aja sesuai dengan pemahaman kita, sesuai dengan kemampuan kita, tanpa harus bertanya apakah sudah menjawab atau belum. Ya, dalam ilmu public speaking itu tidak diperbolehkan kalimat-kalimat seperti itu. Udah dijawab aja. Kalau dikira salah ya dia biar bertanya lagi. Kalau enggak ya udah berarti sudah cukup. Ya, baik. Kemudian tadi disebutkan tentang ma'adin, ya. Jadi kalau dari sisi ma'adin, kosakata yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'adinil Arab atau usulul Arab itu beliau seakan-akan menyamakan nenek moyang itu dengan sumber mata air yang ada di pegunungan-pegunungan. Ya, jadi ma'adin itu lebih ke sumber mata air di pegunungan-pegunungan. Loh, kenapa kok digunakan untuk nenek moyang bangsa Arab? Ya, jawabannya karena ada tasbih bahwasanya air yang di gunung-gunung itu kalau diurut ya dari sumber-sumber utamanya itu. Sebagaimana manusia ini kalau diurut-urut mereka punya nenek moyang. Gitu. Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Razak juga di antara faedahnya bahwa orang-orang di masa jahiliyah kalau mau menjadi orang yang mulia di dalam Islam, hendaknya dia belajar dan mengamalkan ilmunya. Tidak bisa orang mulia di masa jahiliyah, kemudian masuk ke dalam agama Islam otomatis mulia, tidak bisa. Harus menjadi orang yang faqih. Baik, ini pembahasan tentang babul karomi, bab tentang kemuliaan. Baik, kita melanjutkan lagi tentang babul ihsani ilal barri ilal barri wal fajir, ya. Bab berbuat baik kepada orang yang baik maupun orang yang buruk, ya. Bab berbuat baik kepada orang baik dan kepada orang buruk, ya, bismillah. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan haddatsanal Humaidi, menyampaikan hadis kepadaku atau kepada kami guru kami yang bernama Al-Humaidi. Qala haddatsana Sufyan, ya, guruku Al-Humaidi mengatakan menyampaikan hadis kepada kami Sufyan. Qala haddatsana Salim bin Abi Hafsah, ya. Sufyan mengatakan menyampaikan hadis kepada kami Salim bin Abi Hafsah. An Mungdir Ats-Tsauri, ya, dari Mungdir Ats-Tsauri. An Muhammad ibni Ali ibnil Hanafiyah, dari Muhammad bin Ali ibnul Hanafiyah, ya. Ketika beliau berbicara tentang surat Ar-Rahman ayat 60 yang berbunyi hal jazaul ihsani illal ihsanu. Perbuatan baik itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan juga, tidak dengan keburukan sama sekali. Ya, jadi ayatnya ini mengatakan perbuatan baik tidak akan dibalas kecuali dengan kebaikan juga. Jadi kita berbuat baik kepada siapapun, maka kita akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berbicara tentang ayat ini, Muhammad bin Ali ibnul Hanafiyah ini mengatakan hiya musajjalah lil barri wal fajir. Ayat ini, ya, adalah ayat yang musajjalah ay mursalah, ya. Jadi di situ disebutkan bahwasanya musajjalah itu mursalah. Ayat ini adalah ayat yang
ihsannya itu mutlak, tidak dikaitkan dengan orang baik ataupun orang buruk. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan hal jazaul ihsani ilal barri ilal ihsan, enggak kayak gitu. Ya. Tidak ada balasan dari kebaikan yang diberikan kepada orang-orang baik kecuali kebaikan juga. Tidak ada kalimat kepada orang-orang baik saja. Artinya semua bentuk kebaikan apapun itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seakan-akan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini memotivasi kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Nah, sehingga kalau kita gabungkan bab ini dengan bab sebelumnya, kita akan mendapatkan bahwasanya al-karom yang ada di dalam bab sebelumnya itu adalah sifat pemurah, sifat mudah membantu. Ya. Itu adalah sifat yang sangat baik sekali dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak ada kemudaratan bagi orang-orang yang lebih penting di tengah-tengah kita. Ya. Karena yang namanya membantu orang sebagaimana beberapa penjelasan yang telah berlalu ada urutannya, ya. Ada urutannya, tidak melencah-melencah, ya, tidak acak, ya. Bahkan ketika kita membahas berbuat baik kepada tetangga, tetangga yang paling utama ya tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita. Ya. Dia tetangga yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita. Baik, kata Syekh Abdul Razak ketika membahas ini, jadi kata beliau, jadi perbuatan baik ini laisa khususon ilal bar. Ya, jadi berbuat baik ini tidak hanya sekedar kepada orang-orang yang baik saja. Bal wala yaktafi bil insan, kata beliau. Bahkan tidak hanya sekedar manusia saja. Ya. Bahkan seseorang dituntut untuk berbuat baik juga kepada hewan-hewan. Makanya pas mau menyembelih hewan korban pun kita diperintahkan untuk berbuat baik. Kalau ngasah pisau ya dijauhkan dari hewan korbannya. Kemudian pisaunya diasah yang tajam biar goresannya cepat, rasa sakitnya nggak lama. Karena hewan-hewan itu bisa merasakan sakit apabila darahnya atau sejak digores yang pertama sampai 3 detik baru dia merasakan sakit di otak. Tapi kalau dalam waktu kurang dari 3 detik dari goresan pertama sampai nadinya itu sudah terputus, maka tidak ada rasa sakit bagi hewan tersebut. Dan itu biasanya akan berpengaruh terhadap rasa dagingnya, ya, atau dari alatnya daging ataupun yang semisalnya, ya. Itu ilmu dalam penyembelihan. Ya, jadi kalau bisa 3 detik langsung sudah potong, bukan pelan-pelan gitu ya. Ya, kalau kita lagi berinteraksi dengan orang ya kadang kita pelan-pelan. Tapi kalau nyembelih suruh cepat ya. Kalau bisa 3 detik kurang sudah terputus nadinya. Maka hewannya tidak akan merasakan rasa sakit. Ya, jadi kata Syekh Abdul Razak, bukan hanya kepada manusia saja, tapi juga kepada hewan. Bukan hanya kepada orang baik saja, bahkan orang buruk juga kita diperbolehkan untuk memberikan kebaikan, bersedekah ataupun membantu tetap diperbolehkan. Terus apa fungsinya? Ya, kalau kita membantu orang baik, ya kita sudah tahu semua orang baik ya pantaslah untuk dibantu. Orang buruk ngapain dibantu? Kadang kita berpikir seperti itu. Maka kata Syekh Abdul Razak, al-ihsanu ilal barri ta'zizun. Membantu orang baik itu sifatnya motivasi. Ada sisi-sisi motivasi dan menyemangati. Dan membantu kepada orang yang buruk, mungkin pendosa, mungkin orang yang tidak baik, ya di sana ada ta'lif liqalbihi. Ada proses melembutkan hati mereka. Aku ini orang buruk kok disih dibantu ya. Aku ini kayaknya ora pantas dibantu kok aku dapat bantuan ya. Ya. Orang yang kaya yang tidak suka bersedekah, kok ada orang ngasih sedekah kepada dia. Ya Allah, ini ada orang kayaknya lebih kurang daripada saya tapi ngasih sedekah kepada saya. Misalkan
dia menyamar ataupun memang hidupnya sederhana, jadi nggak tahu kalau dia itu punya kekayaan yang banyak, kemudian dikasih seseorang, ya dia akan tergerak, wah aku juga pengen lah untuk melakukan tindakan ini. Nah ini kata Syekh Abdul Razak. Jadi kalau orang baik kita berbuat baik kepada mereka sifatnya motivasi, kalau orang buruk kita berbuat baik kepada mereka sifatnya adalah ta'liful qulub, ya melembutkan hati. Ya makanya dalam zakat mal ada salah satu yang mendapatkan zakat mal adalah orang-orang yang mu'allafatu qulubihim, yang hatinya harus dilembutkan. Siapa mereka? Orang-orang yang diharapkan masuk Islam, orang-orang yang suka mengganggu kaum muslimin biar mereka nggak mengganggu, ya itu diberi dari harta zakat. Baik, ini pembahasan tentang babul ihsani ilal bari wal fajir. Ya. Baik. Kita bahas hadis berikutnya, bab nomor 73, hadis nomor 131. Mungkin ini hadis terakhir di kesempatan malam hari ini, yaitu babu fadli man ya'ulu yatiman, bab keutamaan orang yang mengurusi anak yatim. Ya. Dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, haddatsana Ismail, menyampaikan hadis kepadaku Ismail. Beliau mengatakan haddatsani Malik, yang menyampaikan hadis kepadaku Malik. An Tsaur bin Zaid, ya dari Tsaur bin Zaid. An Abil Ghais, dari Abul Ghais. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Jadi sanadnya sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan as-sa'i 'alal armalati wal masakini kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang berusaha membantu, ya, dan mengurusi para janda dan orang-orang miskin, mereka seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ya. Wa kalladzi yasumun nahara, dan seperti orang yang puasa di siang hari, wa yaqumul laila, dan menjalankan ibadah sholat malam. Ya. Ini keutamaan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang mengurusi anak yatim. Dan bab ini adalah bab pertama berkaitan dengan anak yatim, dan nanti kita akan membaca hadis-hadis yang banyak berkaitan dengan anak yatim, ya keutamaannya ataupun yang lainnya. Ya. Baik, kita bahas dulu berkaitan dengan kata as-sa'i, orang yang mengurusi janda dan orang-orang miskin. Ya. Maksud dari as-sa'i itu adalah alladzi yadhhabu wa ya'ti wa yu'inu 'alal armalati wal masakin. Orang yang pergi, datang, membantu, ya. Jadi kadang ngeterke, ya, kadang nemenin, ya, kepada para janda dan orang-orang miskin. Ya, jadi sedang berjihad di jalan Allah, sedang puasa di siang hari, sedang berdiri sholat malam. Ini amalan yang cocok dengan orang-orang yang sosial, ya, orang-orang yang personalita, ya. Orang yang suka sosial, ini sebuah hadis yang membahagiakan bagi mereka, gitu ya. Ya, dan ini penyemangat bagi orang-orang yang kadang susah untuk bersosialisasi ataupun untuk menjadi pembantu bagi, atau bukan pembantu, ya, menjadi penolong bagi mereka, orang-orang miskin dan orang-orang yang janda. Ya. Baik. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, armalah itu dari kata irmal, yang artinya adalah al-faqr wa dhahabu man yaqumu 'alaiha. Irmal itu artinya orang yang fakir dan hilangnya orang yang mengurusi dia, ya, karena suaminya sudah hilang, ya. Dan kalau disebut armalah bisa jadi dia punya anak, ya. Makanya dimasukkan dalam pembahasan ya'ulu yatiman, yang ngurusi anak yatim, ya. Tapi disebutnya di sini nggak ada anak yatim sama sekali, tapi yang disebut janda karena jandanya punya anak-anak, dan tentunya ini lebih berat daripada hanya sekedar janda yang tidak punya anak.
Baik. Ya. Dan keutamanya di sini disebutkan 3. Yang pertama berjihad di jalan Allah, dan kalimat di jalan Allah kata Syekh Abdul Razak memberikan peringatan kepada kita bahwasanya amalan tersebut ikhlas karena Allah. Ya, bahkan kita membantu juga bukan hanya karena kita suka, tapi kita berusaha untuk berharap wajah Allah dalam amalan tersebut. Ya, karena kalau tidak berharap wajah Allah, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam amalan yang kita lakukan, maka sholat saja nggak dapat pahala. Ya, kalau seseorang tidak berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama mujahid fisabilillah seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua seperti orang yang puasa di siang hari, dan yang ketiga seperti orang yang menjalankan ibadah sholat di malam hari. Nah, ini keutamaan orang yang mengurusi anak yatim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi